Shalom, kebenaran hari ini 9 Mei 2024 dengan tema Sengaja Diadakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dianggap hal yang sederhana, tetapi sebenarnya ini sangat prinsip, sangat fundamental, sangat dasariah, bahwa kita ada karena memang sengaja diadakan. Pernahkah kita merenungkan bahwa di jagat raya ini, sejak manusia pertama sampai nanti manusia terakhir dilahirkan, tidak ada yang sama persis? Kemungkinan seseorang memiliki DNA yang sama itu benar-benar mustahil. Dan itu merupakan keajaiban dari Tuhan semesta alam. Tidak ada yang sama persis, sekalipun itu dua anak kembar lahir dari rahim yang sama. Maka betapa istimewa setiap individu itu. Setiap kita diadakan oleh Tuhan bukan suatu kecelakaan, melainkan didesain, dan ada maksud ilahi atas setiap individu. Kalau Alkitab menulis, rambut kepalamu pun terhitung. Sebenarnya kalimat itu merupakan sebuah idiom yang artinya setiap helai rambut kita ditandai. Itulah sebabnya Yesus berkata, burung pipit 2 ekor seduit dilindungi Tuhan. Seduit adalah mata uang paling kecil. Murah, tapi tidak dibiarkan jatuh ke tanah di luar kehendak Bapa. Ibarat tidak ada satu lembar pun daun yang jatuh di luar kontrol Allah, apalagi manusia. Hanya saja banyak manusia yang tidak menyadari betapa berharga dirinya itu. Apalagi kalau melewati pengalaman-pengalaman yang memberi goresan negatif. Goresan melukai, sehingga merusak gambar diri seseorang. Misalnya dari kecil diperlakukan tidak adil. Orang tua lebih memperhatikan saudaranya daripada dirinya. Dari kecil selalu dibuli, entah karena kekurangan ini, kekurangan itu di dalam dirinya. Entah karena fisik atau unsur psikologis, unsur psikisnya, sehingga rusak gambar dirinya. Kita melihat di sini suasana dunia kita yang gelap, yang berusaha membuat manusia tidak mengenal dirinya secara proporsional. Padahal betapa berharganya manusia ini. Sehebat apapun teknologi, tidak akan bisa menciptakan manusia dengan metabolisme tubuh seperti ini. Ini mujizat, a miracle. Tidak ada manusia mampu menciptakan ini. Bahkan tidak ada makhluk manapun bisa menciptakan manusia seperti ini, kecuali Tuhan. Belum lagi unsur-unsur batiniah seseorang, kecerdasan, reaksi-reaksi perasaan. Luar biasa. Jadi hari ini, mari kita berpikir positif, bahwa kita sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan untuk ada. Ada anak-anak yang merasa tertolak karena sejak kandungan hendak digugurkan oleh orang tua, lalu cacat. Atau waktu lahir, orang tua tidak menerima, karena orang tua mengharapkan anaknya laki-laki, ternyata perempuan. Banyak kausalitas yang membuat seseorang tidak menghargai dirinya, dan itu merusak. Dan orang bisa berkeadaan seperti itu tanpa dia sadari. Tentu dampaknya nanti, kalau wanita mudah jatuh ke pelukan pria misalnya. Kalau pria mau dianggap jagoan, menjadi tukang pukul, tukang berkelahi. Yang lain berusaha sukses dalam studi, punya gelar supaya berharga.
Yang lain lagi berusaha punya harta banyak, supaya punya nilai diri, dan lain sebagainya. Manusia dengan kebodohan ini memisahkan diri dari Allah, atau dia juga mengeliminir, memisahkan Allah dari dirinya. Padahal tidak ada keadaan yang lebih mengerikan dari seseorang yang terpisah dari Allah. Akhirnya orang mencari-cari nilai diri, jati diri dengan segala hal. Padahal mestinya untuk menemukan nilai diri adalah ketika kita berjumpa dengan Sang Khalik yang menghendaki kita ada. Berjumpa dengan Tuhan yang memang menghendaki kita ada, yang merancang diri kita dengan DNA yang khusus. Allah yang menghendaki. Maka kita harus bertemu dengan Tuhan dan memperkarakan maksud Tuhan menciptakan diri kita. Yang itu tidak akan bisa dijawab dengan ilmu teologi, bacaan, tuntunan apapun. Tetapi setiap individu harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Agama tidak akan bisa menjawab. Apalagi agama yang atributnya melakukan hukum, seremonial, dan dominasi tokoh. Kekristenan bukanlah agama. Christianity is not religion, but the way of life, tetapi jalan hidup. Yang atributnya bukan hukum, tetapi pikiran dan perasaan Allah. Kita bisa menjadi manusia santun, manusia yang baik, yang arif di mata manusia. Tetapi kalau kita tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah, kita meleset. Karena dosa bukan hanya pelanggaran moral, namun ketika kita tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah, alias meleset atau luncas, itu artinya dosa. Kekristenan bukanlah agama yang dipilari oleh seremonial, tetapi kekristenan adalah jalan hidup di mana seluruh wilayah hidup kita adalah ibadah. Ibadah yang tidak dibatasi ruangan, waktu, dan juga cara. Kekristenan juga bukanlah agama yang biasanya didominasi oleh tokoh, di mana perlu seorang tokoh yang bisa menjadi mediator antara umat dan Allah. Kekristenan adalah jalan hidup. Artinya, setiap individu bisa berhubungan langsung dengan Allah tanpa mediator. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati.